Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Mazmur dari Bani Korah. Di saat mereka dalam keadaan yang terdesak, terhimpit, dalam situasi yang rumit dan tekanan beban yang sangat berat. Mereka berkata dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di saat mereka dalam keadaan terjepit, terdesak, terhimpit, beban yang berat. Mereka tahu lebih baik mereka ada satu hari di pelataran Tuhan, ada di hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Mari buka hati saudara. Satu hal yang Amen. ku rindu, Yes God. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Amin, amin Tuhan. menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Amin. daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu Ini hal kerinduan yang kami, ku Tuhan, rindu, untuk datang di hadirat-Mu, berdiam di hadirat-Mu, dalam menikmati hadirat-Mu. Satu Haleluya. hal yang ku pinta, Engkau kekuatan kami, Engkau menikmati pengharapan kami. baik-Mu Amin, Tuhan, amin. lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Amin, amin. Oh haleluya. daripada 1000 hari di tempat Oh hadirat-Mu lain. jamah setiap kami. Haleluya. Memuji-Mu, Menyembah-Mu. menyembah-Mu, Oh Tuhan, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya.
mengalami kemurahan-Mu, dekat di hati-Mu. Oh Yesus, kami memanggil nama-Mu, jamah setiap kami, lawat setiap kami, hadirat-Mu, hadirat-Mu, jamah setiap kami, jamah shikarana baharala hina barala bakarana oh rana barakarana. Dimanapun engkau berada saat ini, buka hatimu, sembah Dia, rasakan hadiratnya, rasakan hadiratnya, sembah dengan kerinduan, sembah dengan kerinduan. Kau mengalami Tuhan saat ini, kau mengalami kasih Tuhan saat ini. Kinana bayashi diana bakarana oh rana ya rabana karala barama harana barala. Amin, amin, amin. Jama kami kuriarala barala batakara barala barala bayarala barala kuriarala bayarala barala barala. Rasakan kuasa Tuhan mulai mengalir hidupmu. Rasakan Dia mulai menjamah engkau saat ini. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah engkau dalam nama Yesus. Pengharapanmu bangkit, kekuatanmu dipulihkan. Hadirat-Mu Tuhan, jamah kami. Shalom keluarga besar HCC yang ada di Luwuk maupun yang ada di Palu. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat edisi Saat Teduh kali ini. Saya berdoa buat setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang saya mau share hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan, atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan pribadi kami. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami semua, biarlah Roh Kudus berbicara lebih kuat lagi di hati kami. Biar apa yang kami sampaikan, firman Tuhan yang kami dengar, memberkati dan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus tuh, saya mau katakan bahwa hidup yang saya dan saudara jalani adalah hidup yang penuh dengan misteri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan pribadi kita beberapa menit ke depan. Tapi saya percaya bahwa masalah, persoalan hidup itu akan selalu datang menghampiri kehidupan pribadi saya dan saudara. Dan terkadang masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi membuat pribadi kita takut, membuat pribadi kita khawatir. Bahkan kita berusaha untuk lari dari sebuah persoalan, lari dari sebuah masalah. Hari ini saya mau katakan buat kita semua bahwa masalah yang saya dan saudara hadapi tidak perlu untuk ditakuti, tapi kita hadapi. Masalah adalah berkat. Kenapa saya mau katakan masalah adalah berkat? Karena masalah adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk hati kita. Masalah adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita melihat mujizat Tuhan, melihat tangan Tuhan. Nah, hari ini lewat firman Tuhan yang kita pelajari di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ketika persoalan yang saya dan saudara hadapi hari ini, saya mau bilang, jangan takut. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang baik.
Kita punya Tuhan yang baik. Dia Allah yang senantiasa ada di setiap musim hidup kita. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun ada Tuhan di sana. Ketika saudara berada di puncak kesuksesan, saya mau katakan ada Tuhan di sana. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, saya mau katakan ada Tuhan di sana. Firman Tuhan katakan jangan takut karena Tuhan menyertai kehidupan pribadi saya dan saudara. Bahkan Alkitab berkata jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan ragu, jangan takut. Seharusnya ketika kita menghadapi masalah, iman kita harus jauh lebih besar dari ketakutan kita. Ketika kita menghadapi masalah, seharusnya iman kita harus jauh lebih besar dari kekhawatiran kita. Bahkan firman Tuhan katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayalah di setiap musim hidup saudara, di dalam lembah kekelaman sekalipun, saya mau katakan penyertaan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Hari ini lewat masalah yang saudara hadapi, kita ingin belajar beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita semua, ya. Ada 3 poin yang saya mau bagikan buat kita ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi masalah. Saya mau katakan yang pertama di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hal yang pertama saya mau katakan ketika saudara menghadapi masalah, firman Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Karena yang pertama saya mau bilang bahwa hidup kita ada di dalam hatinya Tuhan. Hidup saya dan saudara ada di dalam hatinya Tuhan. Alkitab katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau. Firman Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Kalau mati saja dia mau lakukan buat saya dan saudara, saya percaya di dalam persoalan saudara pasti Tuhan akan menolong saudara. Alkitab berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kenapa Tuhan mengasihi saya dan saudara? Karena kita berharga di mata Tuhan. Hari ini lewat masalah yang saudara hadapi, firman Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang terbaik buat kehidupan pribadi saya dan saudara. Hidup saudara ada di dalam hatinya Tuhan. Hidup saudara ada di dalam hatinya Tuhan. Kalau mati saja dia mau kerjakan buat saudara. Di tengah-tengah persoalan saudara, pasti Tuhan menolong. Hal yang kedua, Alkitab berkata, jangan takut. Tentu Tuhan punya alasan. Hal yang kedua kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika saudara menghadapi masalah, Alkitab katakan jangan takut. Tentu Tuhan punya alasan. Yang kedua yang saya mau katakan buat saudara bahwa hidup saya dan saudara ada di dalam pikirannya Tuhan. Hidup saya dan saudara ada di dalam pikirannya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan adalah penulis skenario terbaik, bahkan terhebat atas hidup saya dan saudara. Kelahiranmu jauh sebelum orang tuamu memikirkan tentang kehadiranmu. Hidup saudara ada di dalam pemikirannya Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan punya rencana. Masalah seperti apa yang kau hadapi, terburuk sekalipun yang kau hadapi hari-hari ini, saya percaya Tuhan punya rencana. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu berarti bahwa apa yang terjadi atas hidup saudara, Tuhan punya rencana. Dan saya percaya rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan,
Tapi rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Mungkin hari-hari ini engkau berada di dalam situasi sulit, engkau berada di dalam lembah kekelaman. Saya mau bilang kepada saudara, jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Tapi hari ini mari ubah cara pandang saudara, ubah pola pikir saudara. Mari berkata bahwa Tuhan, engkau sungguh baik, engkau sangat baik, bahkan engkau terlalu baik atas hidup saya dan saudara. Mari temukan Tuhan di setiap persoalan yang saudara hadapi. Temukan rencana Tuhan atas hidup saudara. Masalah terburuk sekalipun yang engkau hadapi hari ini, saya mau katakan ada Tuhan di sana. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk atas hidup saya dan hidup saudara. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Hari ini ketika engkau berada di dalam lembah kekelaman, saya mau katakan kepada saudara, mari belajar menemukan hatinya Tuhan. Mari belajar menemukan rencana Tuhan di setiap persoalan hidup kita. Hal yang berikut, lewat persoalan yang saya dan saudara hadapi, Alkitab katakan jangan takut, tentu Tuhan punya alasan. Hal yang ketiga yang saya mau bagikan buat kita lihat di dalam Yesaya 49. Yesaya 49 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hal yang ketiga, Alkitab katakan jangan takut. Tentu Tuhan punya alasan. Yang ketiga saya mau katakan, hidup saudara ada di dalam pandangannya Tuhan. Dalam satu hari, saya tidak bisa menghitung berapa kali saya melihat telapak tangan saya. Saya saja melakukan hal itu, apalagi dengan Tuhan. Kenapa sampai Tuhan menulis, bahkan melukis saudara di telapak tangannya? Karena hidup saudara ada di dalam pandangannya Tuhan. Kalau orang tua saja bisa melupakan anak-anaknya, tapi saya mau katakan tidak dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup saudara tetap ada di dalam pandangan Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bisa share buat kita semua lewat edisi Saat Teduh hari ini. Firman Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Karena hidup saudara ada di dalam hatinya Tuhan. Kalau mati saja dia mau lakukan, apalagi di tengah persoalan hidup saudara, pasti dia akan tolong. Hal yang kedua, hidup kita ada di dalam pikirannya Tuhan. Mari belajar mengerti rencana Tuhan. Temukan hatinya Tuhan di setiap persoalan hidup saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk atas hidup kita. Yang ketiga, hidup kita ada di dalam pandangannya Tuhan. Hidup saudara selalu ada di dalam perhatiannya Tuhan. Dia tahu air matamu, dia tahu kesusahanmu, dia tahu seperti apa yang kau hadapi hari ini. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau ada seorang ayah dan ibu meninggalkan anak-anaknya, Tuhan tidak demikian. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Jangan takut ketika saudara menghadapi masalah. Mari temukan Tuhan di dalamnya. Temukan rencana Tuhan. Temukan hatinya Tuhan di setiap persoalan hidup saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami percaya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kami. Roh Kudus berbicara lebih kuat lagi di hati kami masing-masing. Dan ajar kami untuk tidak takut melewati setiap persoalan hidup. Karena kami tahu kami ada di dalam hatinya Tuhan. Kami ada di dalam pikirannya Tuhan. Kami ada di dalam pandangannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.